pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Doa saya pagi ini Bapak Ibu Saudara dan saya semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari ini. Baik dalam pekerjaan, bisnis, sebagai pelajar atau mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hamba Tuhan. Kita rindu sama-sama melakukan bagian kita yang terbaik seperti untuk Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hati kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan buat kami. Bapa, sebelum kami mulai aktivitas kami, segala sesuatunya, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau menyerahkan segenap aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi pada hari ini, Engkau selalu bersama dengan kami untuk kami bisa menerobos setiap tantangan yang ada. Dan Tuhan memberikan kami kemenangan sehingga kami melewati sepanjang hari ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, taruh terus di hati kami hati yang haus dan rindu akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, kala ku cari damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu hari menjelang akan tidur saya mendengar alunan pujian. Kala ku cari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Lagu ini memberikan makna yang sangat dalam tentang arti kedamaian di hidup kita. Kedamaian adalah harapan atau impian semua orang. Kedamaian ini tidak dapat ditukar dengan uang sebanyak apapun. Kedamaian adalah hidup yang tentram, tenang, rukun, dan aman. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 dikatakan, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jika kita membaca setiap surat kiriman Rasul Paulus, kita akan menemukan satu hal yang unik, yaitu Rasul Paulus selalu mengawali dengan sapaan kasih karunia dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara detail inilah salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Surat-surat yang diawali dengan salam ini ditujukan kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose, kepada orang-orang Tesalonika, kepada Timotius, kepada Titus anak rohaninya, kepada Filemon teman sekerja Paulus. Kasih karunia dan damai sejahtera merupakan kebutuhan terpenting bagi manusia. Pada suatu hari seorang raja mengadakan suatu perlombaan melukis di negaranya. Ia meminta para pelukis untuk menggambar lukisan tentang kedamaian. Ribuan lukisan terkumpul, tapi raja hanya tertarik kepada 2 lukisan. Ia tertarik kepada 2 lukisan tersebut, tetapi ia harus memilih salah satu di antaranya. Lukisan pertama menggambarkan sebuah danau yang tenang, yang secara sempurna memantulkan pemandangan pegunungan yang sangat indah, yang tampak mengelilingi danau. Di atas danau tampak langit biru yang cerah dengan awan putih yang semarak. Lukisan kedua juga menggambarkan pegunungan, tetapi pegunungan itu berbatu-batu dan gersang tanpa pepohonan. Di atasnya langit tampak gelap karena hujan turun dan kilat menyambar. Pada sisi gunung mengalir air terjun yang berbuih, suatu lukisan yang jauh dari kata indah. Tetapi saat raja meneliti lukisan ini lebih jauh, ia melihat bahwa di balik air terjun
Yang berbuih itu ada serumpun semak dan tumbuh di antara retakan batu. Dalam semak tersebut tampak seekor induk burung sedang membangun sarangnya. Di sana, di tengah deru air terjun, induk telur membangun sarangnya dengan penuh rasa damai dan sukacita. Banyak orang memperkirakan bahwa raja akan memilih lukisan pertama, tetapi ternyata raja memilih lukisan kedua. Karena damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa tantangan, tanpa kesukaran, tempat di mana situasi nampaknya senyap. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semua itu, namun hati kita memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian sejati. Roma 5 ayat 1 mengingatkan kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menyadari bahwa kasih karunia dan damai sejahtera menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita bisa menemukan dan mengalami damai sejahtera? Yesaya 48 ayat 18 menjawabnya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bicara tentang perintah Tuhan berarti bicara tentang kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menjadi kebutuhan bagi jiwa untuk kita renungkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kata memperhatikan berarti memiliki ketertarikan atau antusias, fokus, konsentrasi, mengarahkan hati dan pikiran, menyimak dan menganggap sebagai suatu hal yang penting untuk didengar dan dilakukan. Kata lain dari memperhatikan adalah tidak mengabaikan. Ketika kita memperhatikan firman, maka Tuhan berikan hal yang luar biasa atas hidup kita. Tuhan berikan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Seorang yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan pastilah hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Janji yang Tuhan berikan buat kita adalah kita mengalami kebahagiaan yang melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Banyak orang terjebak dalam pemikiran damai sejahtera dapat diperoleh dengan uang yang banyak. Karena mereka menganggap uang adalah segalanya. Uang dapat membeli apapun. Uang dapat mencapai segala keinginan. Uang dapat mengatur banyak hal. Uang sebagai ukuran kesuksesan seorang. Bahkan uang dapat membeli posisi dan jabatan. Berapapun banyaknya uang yang kita miliki, tidak akan pernah bisa membeli damai sejahtera dan kebahagiaan. Kisah Jen Pak, bukti banyak harta tidak membuatnya mengalami kehidupan yang diliputi damai sejahtera dan kebahagiaan. Sesungguhnya harta tidak layak rasanya jika disejajarkan dengan kebahagiaan. Semua orang bisa bahagia, tanya saja Jen Pak. Warga Inggris pemenang judi lotre Euro Millions tahun 2013. Di usia 17 tahun dia memenangkan judi lotre senilai 1 juta pound sterling, lebih dari 16 miliar. Kini di usia yang ke-21 tahun, Pak mengaku justru tidak pernah merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan setelah menjadi orang yang tajir melintir. Dalam wawancara dengan media Inggris Sunday People, Jen menyatakan akan menggugat Euro Millions karena telah membuat hidupnya hancur. Saya mengira kehidupan akan 10 kali lebih baik, tapi ternyata 10 kali lebih hancur. Jika waktu bisa diputar, saya lebih milih untuk tidak menangkan judi lotre itu. Walaupun setelah menjadi orang kaya, Jen bebas berfoya-foya, bisa berlibur ke Amerika, Maldives, membeli 2 rumah mewah, borong barang-barang bermerek yang harganya selangit yang kini menjadi hobi barunya. Dia membeli mobil Range Rover berwarna ungu di usia 18 tahun. Dia menjalani operasi implan payudara dan dia mengeluarkan ratusan juta untuk operasi kecantikan. Semua bagaikan mimpi. Padahal sebelumnya dia bekerja sebagai admin dengan gaji 8 pound sterling per jam dan hidup sederhana dengan ibunya. Namun setelah berapa tahun berlalu, Pak sadar kebahagiaan itu semu. Kehidupan Pak mulai berantakan. Kehidupan gemerlap, pesta tiap minggu, dan konsumsi miras membuat dia berapa kali tersandung masalah hukum. Tahun lalu dia disidang karena menyerang penjaga sebuah klub malam. Sebulan kemudian dia diadili karena mengendara dalam keadaan mabuk.
hidupnya menjadi penuh dengan masalah. Karena ia menjadikan uang sebagai tuan atas hidupnya, ia menganggap uang akan memberikannya damai sejahtera dan kebahagiaan. Jane Pak sudah membuktikan semuanya hanyalah kedamaian dan kebahagiaan yang semu. Ia menemukan jawabannya, uang tidak pernah dapat membeli kedamaian. Mengapa Rasul Paulus senantiasa menyampaikan salam damai sejahtera? Pertama, supaya orang-orang percaya semakin berkelimpahan dengan kasih dan damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah karunia atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bicara tentang anugerah adalah suatu pemberian terbaik, bukan karena kita yang mengupayakan, namun karena pemberian Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan pengenalan yang semakin dalam akan Allah, maka kita akan mengalami damai yang terus mengalir tiada henti dalam hidup kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kedua, sapaan Paulus ini merupakan bentuk doa dan kerinduan hatinya. Dalam kehidupan orang percaya tidak lepas dari pasang surut kehidupan. Kehidupan rohani juga mengalami dinamika, bisa kadang berapi-api dan kadang surut. Karena itulah sapaan Paulus mengandung doa dan harapan terbaik. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu sekalian mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Paulus berharap semua jemaat yang membaca surat tersebut dilimpahi bukan saja kasih karunia dan damai sejahtera dalam ukuran kecil, tetapi dalam ukuran yang besar. Ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera sumbernya dari Allah. Dalam Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Hanya Allah sumber damai sejahtera. Kita tidak akan pernah menemukan damai sejahtera itu di tempat lain. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh keadaan yang baik, tanpa tantangan, hidup yang tanpa pergumulan, jalan yang tanpa rintangan. Damai sejahtera ada dalam hati yang tenang teduh walau di tengah badai. Karena kita berlindung dalam pelukan kasih Tuhan yang aman di tengah gemuruh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan kedamaian. Di dalam Engkau kedamaian itu terus mengalir. Tidak pernah kering seperti sungai yang terus mengalir dan gelombang di lautan. Hanya ku cari damai, hanya ku dapat ayam Yesus. Kalau ku cari kedamaian, di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersandar
memberikan kami kesegaran, memberikan kami keteduhan, memberikan kami damai sejahtera. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa, sungguh di dalam Engkau kami menemukan segala yang kami butuhkan. Di dalam Engkau kami menemukan damai sejahtera dan kebahagiaan di hidup kami. Bapak, itulah yang dirindukan begitu banyak orang, bahkan semua orang merindukan damai sejahtera dan kebahagiaan. Bapak, ajar kami masuk di dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera di kehidupan kami. Bapak, seringkali kami melihat masalah dan merasakan tekanan-tekanan yang berat di kehidupan kami. Namun Bapa, firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami, sekalipun gemuruh apapun yang terjadi di sekitar kami, ketika Tuhan memeluk kami, itu sudah cukup buat kami, dan kami akan merasakan tenang, aman, dan damai bersamamu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami banyak tantangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami terus merindukan Tuhan, kami semakin mau dekat dengan Tuhan, kami akan merasakan damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kami dan tiada pernah henti. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami mau sambut hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.